Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan sedikit membahas tentang perekonomian Indonesia masa sekarang dan sedikit membahas atau menginginkan perekonomian Indonesia maju di masa depan nanti. Karena masa sekarang masih hangat-hangatnya perbincangan mengenai perekonomian akibat dampak COVID-19. Kita pun atau saya sendiri akan membahas itu dari hasil searching di Google, yaitu akan saya bacakan bahwa IMF memproyeksikan perekonomian dunia tumbuh minus pada tahun 2020 pada saat ini. Sebabnya adalah pandemi COVID-19 yang menghantam dunia beberapa bulan terakhir ini. Pada tahun 2020 baru berjalan hampir setengah tahun, namun berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona. Penyebab pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Penyebaran virus baru ini membuat sejumlah negara mengambil langkah penguncian wilayah atau lockdown dan kebijakan physical distancing atau jaga jarak fisik kepada warganya atau masyarakatnya. Sayangnya, kebijakan lockdown di sejumlah negara ini tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian terutama Indonesia. Karena beberapa sektor tidak bisa beroperasi secara normal. Akibatnya tampak pada banyak hal seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. International Monetary Fund atau IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2020 sebesar minus 3%. Lembaga itu menyebut pandemi COVID-19 membuat biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi lebih tinggi dan ekonomi menjadi terdampak akibat langkah-langkah yang diambil pemerintah. Nah, sekarang kita akan membahas kebijakan apa saja yang diberikan pemerintah untuk mengatasi pandemi ini yang berdampak pada perekonomian. Pastinya, kebijakan pemerintah akan ada yang berdampak positif maupun negatif terhadap perekonomian maupun di lingkungan masyarakatnya. Contohnya, seperti kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. PSBB adalah suatu langkah bijak yang diambil pemerintah untuk penanganan COVID-19. PSBB yang dilakukan di setiap daerah yaitu bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19 pada saat ini. Namun, semua itu tidak lepas dari dampak negatif dari kebijakan pemerintah tersebut. Dengan adanya PSBB, kemungkinan besar sebagian masyarakat pastinya akan mengalami kehilangan pekerjaannya, hilangnya penghasilan, dan membuat ekonomi pada masyarakat tertentu mengalami kesulitan karena tidak bekerja lagi. Selanjutnya, ada kebijakan pemerintah yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Misalnya, pada program kartu prakerja yang dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja.
Nah, langkah tersebut solusi penanganan banyaknya karyawan yang di PHK. Namun, dari program-program yang dilakukan pemerintah, pastinya memiliki dampak negatif dari sisi positifnya, yang mana menjadi pro dan kontra. Berbicara konteks perekonomian Indonesia dari dulu, masa sekarang, maupun masa depan, pastinya di setiap tahun-tahun tersebut memiliki fase-fase di mana akan banyak tantangan untuk membangun sebuah perekonomian Indonesia agar lebih baik lagi untuk kedepannya. Kebijakan pemerintah pun pastinya akan ada dong dalam mengupayakan perekonomian Indonesia maju dan berkembang. Akan tetapi, semuanya butuh proses yang tidak gampang. Pastinya, semua masyarakat Indonesia juga harus berperan penting. Bukan hanya pemerintah saja yang harus berperan. Jadi, kesimpulan saya terhadap perekonomian Indonesia masa lalu, sekarang maupun masa depan, untuk semua lapisan dari masyarakat juga berperan penting dalam memajukan perekonomian Indonesia. Dan untuk di bidang pemerintah juga harus melihat lagi ke masyarakatnya melalui kebijakan-kebijakan yang akan diberlakukan. Mengenai kebijakan tersebut, apakah banyak berdampak negatif maupun positifnya? Dan untuk gambaran perekonomian masa depan, semoga saja bisa lebih maju lagi dari tahun sekarang dan tahun yang telah berlalu. Itu saja sih, semoga perekonomian Indonesia lebih baik lagi dan pandemi yang melanda saat ini cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.